Ibu bapak saudara, bacaan firman Tuhan yang barusan kita simak bersama, Lukas 16 ayat 1 sampai 13 adalah bacaan yang sangat menarik. Kita mendapat kesan pertama, seolah-olah Tuhan Yesus menyetujui perbuatan tidak jujur dari si bendahara. Tapi sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengajak murid-muridnya dan orang-orang percaya, tentunya termasuk kita yang hidup di sini dan kini, untuk belajar satu hal dari bendahara yang tidak jujur tersebut. Bendahara itu ada dalam situasi yang gawat, Ibu Bapak Saudara. Ia dipecat, dan sebelum ia mengakhiri tugas atau kerjanya kepada sang tuan, ia harus membuat laporan pertanggungjawaban. Ada sense of crisis dalam diri bendahara ini. Lalu ia menindaklanjutinya dengan bersiasat. Siasat ini sepertinya tidak jujur, Ibu Bapak Saudara. Dia datang kepada orang-orang yang berutang kepada tuannya, lalu menawarkan pengurangan utang mereka, lalu memberikan surat utang yang baru. Sepertinya bendahara ini terbilang selfish. Dia mau cari untung dan menangnya sendiri. Kalau nanti saya sudah betul-betul tidak bekerja pada tuan saya bisa diterima oleh salah satu, salah dua, atau salah sekian dari orang-orang yang utang-utangnya saya kurangi. Tetapi di sisi lain, Ibu Bapak Saudara, sebetulnya dengan melakukan pemotongan utang itu, ia memberi kesan kepada para debitor itu bahwa tuan majikannya adalah seorang yang murah hati. Nah, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berpikir begini, tuh si bendahara yang tidak jujur itu punya sense of crisis, sehingga ia memanfaatkan sumber daya yang masih ada untuk menyelamatkan dirinya kalau kelak dia sudah tidak bekerja lagi pada tuan majikannya. Nah, Ibu Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat seperti ini. Apa yang ada pada kita, termasuk harta benda, diberikan Tuhan kepada kita dengan menempatkan atau memposisikan kita sebagai penatalayan, Ibu Bapak Saudara. Dalam teks Yunani, kata yang diterjemahkan dengan bendahara adalah oikonomos. Oikonomos, yang kalau diterjemahkan harafiah ekonomi, tetapi pengertiannya adalah pengelola atau orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola sesuatu. Nah, persis itulah, Ibu Bapak Saudara, Tuhan menempatkan kita di dunia ini, yaitu sebagai oikonomos kalau bentuk tunggal, atau oikonomoi kalau bentuk jamak. Masing-masing kita adalah oikonomos. Kita semua adalah oikonomoi, pengelola dari milik Tuhan yang ditetapkan kepada kita. Dalam kasus yang dicontohkan Tuhan Yesus, uang, lebih luas lagi harta benda, tapi bisa lebih luas lagi apapun itu yang berharga yang ada pada kita, bisa
itu kepintaran, bisa itu kekuatan fisik dan sebagainya dan sebagainya. Itu diberikan Tuhan kepada kita sebagai titipan untuk dikelola. Dikelola dengan tujuan apa? Dikelola dengan tujuan supaya mendatangkan manfaat yang besar, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain atau orang banyak, Ibu Bapak Saudara. Ini dia. Nah, ketika kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya, bahwa titipan Tuhan itu kita kelola dengan sebaik-baiknya, dan sebagai akibatnya banyak orang terberkati melalui kita, maka berlakulah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, diterima dalam kemah abadi. Jelas di sini pengajaran Tuhan Yesus Kristus mengelola titipan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain atau bahkan bagi banyak orang, merupakan jalan yang disiapkannya bagi kita sebelum kita tiba dalam kemah abadi, dalam kerajaannya yang kekal. Nah, Ibu Bapak Saudara, bacaan kita yang 13 ayat ini menawarkan kepada kita 3 prinsip berkenaan dengan tugas kita sebagai penata layan atau sebagai pengelola hal-hal berharga yang dititipkan Tuhan kepada kita. Mari kita lihat yang pertama-tama justru pada ayat yang terakhir kita baca. Di sana ada sebuah prinsip yang sangat penting. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berarti ini bicara tentang ketetapan hati. Kepada siapa kita mengabdikan hidup kita. Sebuah ketetapan hati, kepada siapa kita mempersembahkan hidup kita. Sebuah ketetapan hati, kepada siapa kita membaktikan hidup kita. Ibu Bapak Saudara, maka kita merasakan di sini suara, mendengar kembali di sini suara yang terus terdengar menggema sejak perjanjian lama. Jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku. Demikian perintah pertama dari ke-10 firman. Alasannya ada. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Karena Allah yang hidup dan benar itu telah membebaskanku, telah menyelamatkanku, maka bagiku tiada Allah lain kecuali Dia yang telah membebaskanku, yang telah menyelamatkanku. Ibu Bapak Saudara, berarti kalau kita disuruh membaktikan hidup kita kepada Allah semata, itu bukan sebuah perintah yang entah datang dari mana, atau suatu Tuhan, suatu Allah tiba-tiba datang entah dari mana untuk memberikan perintahnya kepada kita yang wajib kita taati. Bukan. Perintah tersebut muncul setelah peristiwa keselamatan. Allah lebih dulu telah menyelamatkan Israel dari perbudakan di Mesir. Allah telah lebih dulu menyelamatkan kita dalam Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, atas dasar itulah Ia memberikan perintahnya kepada kita. Ibu Bapak Saudara, zaman sekarang tentu sangat jarang untuk menjumpai orang yang berilahkan atau beralahkan menyembah benda-benda dari patung, benda-benda yang terbuat dari kayu atau logam. Tetapi yang namanya ilah-ilah bukan hanya ilah-ilah metal, logam, kayu, bisa juga ilah-ilah mental, yaitu segala sesuatu atau apapun yang
menyerap, menuntut seluruh pengabdian kita kepadanya. Tuhan Yesus mencontohkan di sini mamon, ibu bapak saudara. Apa itu mamon? Bahkan diberi predikat mamon yang tidak jujur. Mamon adalah sebuah istilah yang merujuk kepada struktur sekaligus spirit ekonomi yang membuat manusia menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama hidupnya dan bila perlu mengorbankan orang lain. Itu mamon, ibu bapak saudara. Struktur atau sistem ekonomi dan spirit yang ada di dalamnya, jiwa, semangat yang ada di dalamnya, yang menuntut manusia untuk menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidupnya dan bila perlu mencelakakan, mengorbankan sesamanya. Tuhan Yesus mengatakan, gak bisa kamu itu mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah yang telah menyelamatkanmu dan kepada mamon yang menuntutmu untuk menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama hidupmu dan bila perlu mengorbankan orang lain. Ibu bapak saudara, prinsip yang pertama kita tegaskan sebagai penata layan, kita tahu kepada siapa kita mengabdi. Kita tahu kepada siapa kita berbakti. Kita tahu kepada siapa kita membaktikan hidup kita. Itu yang pertama. Nah, dengan titik berangkat ini kita melihat yang kedua, ibu bapak saudara. Apa itu yang kedua? Yang kedua bicara tentang kesetiaan. Yang ketiga kita bicara tentang hikmat bijaksana. Apa ini artinya? Oh, Tuhan, kepadamu aku berbakti dan engkau memberikan kepercayaan kepadaku. Berbagai hal yang berharga engkau berikan kepadaku dan aku tahu bahwa yang kau berikan kepadaku itu memiliki fungsi sosial. Apakah itu harta benda, kekayaan, uang yang ku peroleh dengan kerja kerasku? Apakah itu kecerdasan, akal budiku? Apakah itu kesehatan? Atau secara fisik aku lebih kuat daripada orang lain? Apakah itu keberadaanku sendiri yang mudah menarik perhatian orang lain? Tuhan, semuanya ini aku tahu memiliki fungsi sosial. Aku mesti mengelolanya sedemikian rupa supaya orang lain mendapat berkat dari apa yang engkau percayakan kepadaku. Demikian ibu bapak saudara yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ketika ia menceritakan bendahara yang tidak jujur itu. Bendahara yang tidak jujur itu menjadi berkat bagi orang-orang yang berutang kepada tuan majikannya. Dan tuan majikannya mendapat nama dari apa yang ia perbuat. Maka bagi kita itu berarti yang ada pada kita gunakan untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan dengan begitu nama Tuhan dimuliakan. Ibu bapak, dan di situ ada suatu kombinasi, ada suatu perpaduan yang indah antara kesetiaan dan hikmat atau kecerdasan. Kesetiaan berarti, ya Tuhan, yang kau percayakan kepadaku sedikit atau banyak akan ku kelola sebaik-baiknya. Kecerdikan, hikmat bijaksana, ya Tuhan, aku mau menggunakan ini di tempat yang tepat, pada saat yang tepat, kepada orang yang tepat. Ibu bapak saudara. Lalu bagaimana kalau kita hubungkan dengan mulai dari hal yang kecil? Ibu bapak saudara, kita berikan saja contoh ketika kita menginsyafi bahwa titipan Tuhan memiliki fungsi atau sifat sosial. Kita melihat ada orang, apalagi di masa sulit pasca pandemi ini, sementara harga-harga mulai membumbung tinggi, ada banyak orang yang berkekurangan.
Ada banyak orang yang sangat membutuhkan. Kita ulurkan tangan dengan apa yang ada pada kita, dengan apa yang bisa kita lakukan. Ibu bapak saudara, kalau saya pulang rapat malam-malam, tidak jarang di pinggir-pinggir jalan ada orang-orang duduk dengan karung di sisinya. Karung yang berisi apa? Yang berisi plastik-plastik yang rupanya mereka kumpulkan untuk mereka bawa, untuk mereka jual ke suatu tempat pengepul dan supaya bisa didaur ulang. Ibu bapak saudara, saya sering untuk menghentikan sepeda motor lalu membawakan sesuatu kepada yang bersangkutan. Bapak kerso nampi nasi kotak, saya tanya. Mau mas, kerso mas. Ibu mau nampi nasi kuning? Mau mas. Hal yang kecil, ibu bapak saudara. Barangkali kepada kita diberikan kepintaran, kecerdasan. Mengapa tidak? Kita gunakan kecerdasan itu untuk menolong orang lain. Wah, teman saya ini susah sekali untuk mendapatkan nilai yang baik. Kalau begitu saya kasih contekan. Bukan tentunya. Saya bisa bicara dengan dia baik-baik. Kamu mau saya bantu? Kesulitanmu memahami pelajaran ini di mana? Yuk belajar sama-sama saya. Ibu bapak saudara, kelihatannya hal itu kecil. Kelihatannya hal itu duniawi banget, gak ada hubungannya dengan sorga. Oh, siapa bilang? Ibu bapak saudara, Tuhan kasih kita kecerdasan supaya orang lain diberkati lewat kecerdasan kita. Wah, kita punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Wah, kita menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan kalau ada kerja-kerja bakti. Saya siap Pak, saya bisa melakukannya Pak. Atau barangkali kita jadi orang yang menarik orang lain. Kehadiran kita menarik, perkataan kita menarik, apa yang kita sampaikan menarik. Kita bisa memotivasi orang lain yang sedang patah semangat. Pak, hidup itu memang perjuangan Pak. Saya tidak selalu berhasil, tapi ada Tuhan. Yuk bangkit Pak, berjuang. Ibu bapak saudara, inilah artinya kita mulai dari hal-hal yang kecil. Dengan jalan itu sebetulnya kita sedang menunaikan tugas sebagai pengelola dari hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Ibu bapak saudara, mari kita ringkaskan pemberitaan firman Tuhan ini. Kita adalah para penata layang, para pengelola hal-hal berharga yang Tuhan titipkan kepada kita. Pertama, sebagai prinsip, mari kita teguhkan hati kita kepada siapa kita mengabdi, yaitu kepada Allah yang telah menyelamatkan kita menurut anugerahnya semata dalam Kristus. Yang kedua, setia. Hal-hal sederhana kita tekuni, lama-kelamaan Tuhan tambahkan hal-hal yang lebih besar. Hal-hal sederhana bila ditekuni itu akan menjadi berkat yang besar. Yang ketiga, terus minta hikmat kepada Tuhan supaya tidak jadi salah kaprah, tidak jadi salah sasaran, yang akibatnya malah bukan menjadi berkat tapi bisa menjadi bahaya. Minta selalu pimpinan Tuhan. Tuhan, ibu ini baru kematian suaminya. Saya ingin menghiburkan dia, tapi saya laki-laki. Oh jangan, ada baiknya saya berbuk dengan tim pemerhati. Barangkali ada ibu di sana yang bisa menjadi berkat, memberikan penghiburan dan kekuatan. Contoh hikmat ibu bapak saudara. Saya melihat, ada anak sedang duduk-duduk di pinggir jalan, mungkin belum makan, tapi kok merokok. Saya tidak akan kasih dia uang, tapi saya kasih dia makan sambil ngobrol-ngobrol guyonan. Mas, daripada mulutnya itu terus berasap, kan mendingan mulutnya untuk mengunyah makanan. Ibu bapak saudara, ya memang Pak, hidup kami tidak bisa kalau terus dengan sepeda. Sepeda itu apa? Asapnya tidak ada. Ya Mas, tapi kan daripada begitu numpuk penyakit, mendingan
bisa dibelanjakan supaya bisa makan. Ibu bapak saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Teguhkan hati kita, teguhkan tekad kita. Tuhan, hanya kepadamu aku mengabdi. Beri kekuatan untuk setia, beri hikmat untuk dapat mengelola hal-hal berharga yang kau titipkan padaku dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin.